Saya cuma itu aja. Kerja saya kalau di tempat lain ajak. Alhamdulillah. Yang saya hormati paling tinggi sih kan presiden berarti ya, presiden. Kemudian ada ke acara ini ya. Karena ini kan keras kan, ini acara yang sangat serius untuk bisa sebagai salah satu bentuk representasi eksistensi dari syarikat Islam itu sendiri dalam berkontribusi, yang dalam berkontribusi untuk mendukung pembangunan nasional dengan menghasilkan yang cara berkoordinasi ini kan pasti menghasilkannya rekomendasi. Yang pada akhirnya nanti rekomendasi itu akan untuk dibawa, didorong, ya, mendorong kesejahteraan seluruh rakyat, seluruh umat yang ada di Republik Indonesia. Hadirin para peserta dan undangan Musyawarah Kerja Nasional Syarikat Islam yang saya hormati, bahwa kan saya diminta itu ada surat permintaan dari jajaran Syarikat Islam untuk membawa tema konteks peran kejaksaan dalam pengawasan dan percepatan pelaksanaan program pemerintah bidang ekonomi. Jadi untuk rekan-rekan sekalian ya, terutama yang dari Risa ini bajunya hitam-hitam, makanya saya pakai baju putih. Itu bisa berpadu saya pakai putih, karena supaya untuk jaga keseimbangan. Jadi saya berdua, dia putih-putih berdua saya. Di sini kenapa di kejaksaan kok ikut ini dalam artian bahwa penegakan hukum yang tidak lagi menitik beratkan kepada seberapa banyak perkara tindak pidana yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari KKN. Juga terintegrasi dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pupuk Indonesia. Jadi datanya mereka sudah bisa masuk ke dalam, kita tinggal lihat saja, lebih mudah untuk kontrol. Makanya saya optimis ke depan kepala desa yang menyalahgunakan dana desa ini menurun, keyakinan saya. Dan esensi dan termasuk bagian integral yang penting dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi agar pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik. Adapun bentuk dari introspeksi individu atau introspeksi diri sendiri, ya, ini adalah dengan mencoba memaknai apa yang menjadi tujuan dan hidup kita di dunia ini. Wah, ngeri benar ya. Introspeksi diri ke dalam, ya. Sudah pasti atau tentu seluruh perbuatan kebaikan yang kita lakukan juga dipengaruhi oleh akhir dari tujuan hidup kita. Maka kita harus punya tujuan hidup, ya kan? Umumnya tujuan hidup kita adalah apakah lebih kepada memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang lain, alam dan kita sendiri, atau bahkan tujuan hidup kita ini sebenarnya adalah untuk memberikan kerugian atau kerusakan kepada alam di sini, kepada masyarakat di sini, ya kan? Itu adalah ini, kita harus mencari, memilih apa tujuan hidup kita di muka bumi. Terima kasih Pak Leda. Alhamdulillah dari pendekatan konstitusi. Kami juga pengennya tanah itu juga legal, memang punya kabupaten atau punya desa setempat. Mereka pertama itu punya tanahnya dulu, nanti setelah ada tanah itu kita serahkan ke Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi lah nanti akan membangun itu melalui dananya dari bankan atau apa, dibangunkan lah itu. Dimodalkan, dikasih modal, plus tadi pendidikan. Jadi kalau kita lihat kasus terlibat aja, nah bahayanya Pak, Bapak Ibu semua. Oh ayo. Bahaya ini Ibu-Ibu. Mohon dengan tertib
perisai geser aja, ibu-ibu diberi Ya, tempat. anak muda geser dulu. Ini kasihan deh dari jauh. Acara kita ibu-ibu sedang berlangsung, mohon dengan tertib saja. Ya. Berarti tadi saya dilanjut. Nah, ini sebenarnya untuk anak muda, medsos berbahaya, masa medsos, game online itu berbahaya, ya kan? Kalau kita sering memperhatikan medsos hari-hari, ya, karena dengan kejadian-kejadian yang berbeda cepat, itu mengganggu pikiran, otak. Ya. Oleh karena itu saya sarankan, ya, Mohon tenang, Pak Deda, mohon Ya, maaf. ya, Adik-adik di belakang yang baru datang tidak ada kursi, tanpa bersuara silakan duduk saja melantai. Sebagai pejuang memang begitu. jual. Gerak tanpa suara. Majelis kita sedang berlangsung. Yang di depan berdiri so perintah ini duduk. Dek, halo. Sudah dalam ruangan, ada pimpinan di sini. Jangan ngomong ke belakang. Tamu kita sedang berbicara dan ini majelis harus dihormati. Mohon adik-adik perisai tidak boleh lagi gerak ke depan. Jaga pintu. Yang berjenggot, ada apa lagi komando ini? Sudah disediakan tempat, ada di atas spal. Itu paling nggak mau sadar. Oleh karena itu kita nggak bicarakan sih, tapi itulah tidak sadar. Nah, ada alam bawah sadar, beta alfa. Ini masuk ke dalam pikiran kita ketika kita lagi konsentrasi penuh. Konsentrasi penuh, makanya masuk medsos, lihat, pindah, ada kekerasan, seksual, marah-marah, bencian, fitnah, ya kan, kerusuhan. Di medsos kan apa kita ganti. Nah, itu bisa berjam-jam kita lihat. Ini merusak apa? Memori alam bawah sadar kita. Sehingga nanti akhirnya membuat karena yang ditanam di pikiran alam bawah sadar adalah hal-hal yang tidak penting, bahkan merusak. Nanti dalam praktek kehidupannya itu alam bawah sadar itu yang kegiring. Kita sering melihat konten kemarahan, konten seksualitas, yang negatif-negatif. Akhirnya apa? Sudah masuk situ. Seluruh Indonesia rakyat membutuhkan beliau, maka berkali kita cukup sudahi sampai di sini. Untuk kata-kata penutupan, kami silakan mengakhiri pembekalan ini 2-3 kata. Kami persilakan Pak Deda untuk menyampaikan pesan-pesan akhir supaya teman-teman bisa bawa pulang. Kalau mereka sampai ke wilayah masing-masing, terutama kepada Ini kan komunitas Syarikat Islam, perisai dan sebagainya. Ya, yang penting di Indonesia ini adalah komunikasi, ya, komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Nah, itu penting. Surat menyurat itu, nomor 3, 4 formal. Jangan merasa nanti, pertama ini jangan merasa kita lebih hebat lah. Biar dia nunggu dia datang dulu lah. Apa nanti? Baiknya kalau kita komunikasi lah, coba. Ya kan, komunikasi, terutama apalagi anak-anak muda ini kan, komunikasi. Dengan adanya komunikasi, adanya koordinasi, itu jadi silaturahmi kan, dalam konsep Islam kan, silaturahmi, semua jadi cair. Ada kehambatan kendala apa, akhirnya kita bisa kolaborasikan. Ingat aja tuh kalau saya pesannya, komunikasi, koordinasi, kolaborasi, 3 kan. Ayo, selamat ulang tahun. Terima kasih.